Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Marianti dari Prodi HKI semester 5 Fakultas Syariah IAIN Langsa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan tujuan hukum Islam. Yang pertama, saya akan membahas prinsip hukum Islam terlebih dahulu. Seperti yang diketahui, prinsip hukum Islam itu terbagi menjadi 7 prinsip. Berikut akan saya jabarkan ke 7 prinsip tersebut. Prinsip hukum Islam yang pertama adalah tauhid. Prinsip tauhid adalah salah satu prinsip umum hukum Islam yang merupakan fondasi ajaran Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Prinsip hukum Islam yang kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam hukum Islam ini ada beberapa aspek. Di antaranya adalah hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan hakim, dan sebagainya. Di mana selama prinsip hukum Islam, keadilan ini dimaknai sebagai prinsip moderasi. Prinsip hukum Islam yang ketiga adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Keberadaan hukum Islam adalah untuk menggerakkan manusia mencapai tujuan yang baik dan benar sesuai dengan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Menurut Hasbi As-Siddiq, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dilihat dari peran suatu negara dalam Islam, di mana negara tidak memperbolehkan masyarakat untuk berbuat sesuatu sesuai kemauannya sendiri dan bertindak secara semena-mena. Terlebih lagi, jika tindakan tersebut sudah melanggar hukum Islam. Prinsip hukum Islam yang keempat adalah prinsip kemerdekaan atau kebebasan. Dalam hukum Islam, prinsip kemerdekaan menginginkan supaya agama atau hukum Islam disebarluaskan tidak dengan dasar paksaan, namun dengan dasar penjelasan, demonstrasi, dan argumentasi. Prinsip hukum Islam yang kelima adalah prinsip kesamaan. Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah atau Al-Syahifah, yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan pengisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian terpenting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial. Tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis. Prinsip hukum Islam yang keenam adalah prinsip ta'awun, di mana prinsip ini adalah saling tolong-menolong sesama manusia dengan prinsip tauhid. Prinsip ta'awun ini menginginkan supaya umat saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Prinsip hukum Islam yang ketujuh atau yang terakhir adalah prinsip toleransi, di mana dalam hal ini sesuai dengan kehendak Islam adalah toleransi yang menjamin tidak adanya pelanggaran akan hak-hak Islam dan umatnya. Lebih jelasnya, toleransi ini hanya bisa diterima jika mendatangkan kerugian pada agama Islam. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan hukum Islam. Apa saja sih tujuan hukum Islam itu? Ya, secara umum, bahwa tujuan hukum Islam sering dirumuskan sebagai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, bahwa tujuan hukum Islam memiliki makna lain, yaitu bagi kemaslahatan hidup manusia, baik rohani ataupun jasmani, individual dan sosial. Ada seorang tokoh Islam yang bernama Abu Ishaq Al-Shatibi yang merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yaitu agama. Agama merupakan tujuan hukum Islam yang pertama, karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Jiwa merupakan tujuan hukum Islam yang kedua, karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Akal merupakan tujuan hukum Islam yang ketiga. Akal merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam, karena dengan mempergunakan akal manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Keturunan
Keturunan merupakan tujuan hukum Islam yang keempat. Keturunannya itu bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Harta merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir, yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Baiklah teman-teman, sekian dari saya tentang penjelasan prinsip dan tujuan hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.